Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai anak-anakku MTS Al-Kahfi tahun ajaran 2020-2021. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang sedekah. Kalau bahasa Arabnya adalah sodakoh. Sedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan memberikan senyuman kepada orang lain adalah termasuk sedekah. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 langsung terjemahnya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sedekah itu adalah sukses, bisa membawa kita sukses baik dunia maupun di akhirat. Kemudian sedekah adalah bukti bahwa kita itu orang yang ikhlas. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Kemudian malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Sedekah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita setiap hari diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu harus kita keluarkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian keutamaan sedekah. Yang pertama adalah sedekah itu akan menghapus dosa. Manusia adalah hamba Allah yang tidak pernah lepas dari dosa. Ini membuat manusia tidak jumawa. Ketidaksempurnaan ini bisa kamu imbangi dengan keutamaan menghapus dosa dengan sedekah seperti dalam hadis riwayat yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Syahih At-Tirmizi nomor 614. Dengan bersedekah manusia bisa menghapus sedikit demi sedikit kesalahan yang telah diperbuat. Allah beri cara untuk menebusnya karena kasih sayangnya yang maha luas. Kemudian yang kedua, sedekah tidak harus berupa harta. Dalam hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa menyingkirkan halangan di jalan saja seperti adanya paku di tengah jalan dan berpotensi membuat ban kendaraan bocor, lalu menyingkirkannya juga termasuk sedekah. Tenaga kamu bisa menjadi sarana kamu bersedekah. Tak perlu bersedih jika uang menjadi penghalang. Kamu bisa membantu orang lain jika memiliki kesulitan atau mengolah sampah dari rumah agar nantinya sampah tidak memenuhi tempat pembuangan sampah akhir, juga termasuk bersedekah. Yang ketiga, sedekah dapat melipat gandakan pahala, yaitu kamu perlu ketahui adalah dengan sifatnya Al-Basir, Allah Maha Kaya. Dia melihat hambanya melakukan walaupun kebaikan yang sedikit. Begitu pula sedekah. Bersedekah dengan apa yang kamu miliki akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah seperti tabungan
dan memiliki keuntungan berlipat. Bagi orang yang memakai hartanya untuk bersedekah akan mendapat 7 kelipatan. Tidak hanya itu, tiap kelipatan bahkan Allah beri kelipatan lagi menjadi 100 kali. Contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih menumbuhkan 7 bulir, setiap bulirnya berisi 100, sehingga 1 kali 100 jadi 700. Begitu juga kalau kita menyumbang Rp1.000 akan menjadi balasannya menjadi 700.000 rupiah. Hanya dengan satu pahala yang didapat menjadi 700. Seperti inilah keutamaan sedekah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Yang keempat, sedekah kepada kerabat lebih utama. Memberi sedekah kepada kerabat yang sedang membutuhkan bantuan adalah lebih utama. Alasannya adalah sedekah kepada kerabat itu dihitung juga sedekah dan penyambung tali kekerabatan atau silaturahim. Jika dihitung, sedekah itu mengandung 2 pahala. Selain sedekahnya, pahala lain yang didapat adalah pahala menyambung tali kekerabatan, seperti dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 658 yang nilai sahih ialah Albani Al-Sahih Al-Jami nomor 3858. Yang kelima, amalan sedekah adalah bukti keimanan seorang hamba. Sedekah merupakan amalan paling mulia. Hamba yang biasa bersedekah, kehidupannya di dunia mendapatkan keberkahan termasuk hartanya. Kehidupan di akhirat bagi orang yang gemar sedekah adalah disiapkannya pahala besar sebagai tabungan amal dan surga sebagai tempat kembali. Seseorang yang bersedekah artinya dia yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan janji-janji Allah dengan banyak keutamaan, salah satunya adalah pahala. Ini menunjukkan keimanan orang tersebut seperti dijelaskan dalam hadis pendek tentang sedekah sebagai berikut. Dan sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini sedekah adalah bukti benarnya keimanan seseorang setelah mengetahui banyaknya keutamaan sedekah yang bisa kamu dapatkan. Bagaimana jika tidak? Bagaimana jika dimulai hari ini saja? Simak video ini sebelum lanjut. Sedekah itu baik. Dapat uang dari ibu. Enaknya dibuat apa ya? Ah iya, beli balon aja. Balonnya nggak jadi. Aha, es krim. Es krimnya batal. Hah? Kasihan dek. Aha, ini pak. Wah, bersedekah itu baik. Dipersembahkan oleh Antul, kok cuma ngasih 10.000 sih ke kotak amal? Emang kenapa, Jing? Lihat tuh, sebelum Pak Abdul, Bapak tadi ngasih 100.000.
Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Iya dong. Mana sama 100 dengan 10? Banyakan 100 lah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar sedekah itu dinilai dari nominal? Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Pak Abdul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita ngasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia sedekahkan memang sudah sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit, karena yang dia sedekahkan itu kecil baginya. Oh begitu ya Pak Ustadz. Dengar kamu Jing. Ikhlas adalah kunci segala amal dan perbuatan kita. Tak peduli sekecil apapun kita berbuat, tapi didasari dengan niat yang ikhlas, maka insya Allah akan diterima oleh Yang Maha Kuasa. Jadikan duniamu adalah di tanganmu, jangan sampai ada di hatimu. Kita lanjut, yaitu tentang manfaat sedekah. Nah, sedekah adalah yang pertama adalah mensucikan diri dengan menyedekahkan harta yang dimiliki. Dosa-dosa orang yang bersedekah akan dihapuskan. Yang kedua, hal ini tentu saja dapat dituai jika dilakukan bersamaan dengan taubat atau dosa yang pernah diperbuat dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang ketiga, lakukanlah kewajiban yang harus diikuti dan dihindari larangannya, maka kamu akan terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala. Pahala berlipat ganda. Bersedekah merupakan tindakan yang mulia dan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imbalan bersedekah yang paling utama adalah mendapatkan pahala. Setelah melakukan sedekah, pahala yang sudah kamu miliki akan dilipat gandakan. Berikutnya, pahala yang didapat akan lebih besar lagi jika sedekah yang kamu lakukan benar-benar murni dari hati tanpa ingin diketahui orang lain sama sekali. Jadi tidak ada unsur riya atau ingin menyombongkan harta yang disedekahkan. Yang berikutnya manfaatnya adalah mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat. Selain mendapat pahala dan membersihkan diri dari dosa, sedekah juga mendatangkan rezeki yang berlimpah. Tidak perlu takut kehabisan harta atau jatuh miskin setelah bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan balasan rezeki yang berlipat ganda, baik dalam bentuk uang atau rezeki lainnya yang tidak bisa dinilai dengan materi. Yang berikutnya adalah terhindar dari mara bahaya. Berhubungan dengan poin sebelumnya, terhindarkan dari mara bahaya merupakan salah satu jenis rezeki yang tidak dapat dihitung dengan materi. Terdapat dua sabda Rasulullah SAW, yaitu sedekah dapat menutup 70 pintu kejahatan dan bencana atau musibah tidak dapat mendahului sedekah. Berikutnya, memberi ketenangan hati. Sedekah dapat menciptakan ketenangan hati. Ketika sedekah, pasti akan muncul rasa senang karena telah memberi kepada mereka yang membutuhkan. Setelah itu hati akan terasa lebih tenang dan lapang karena beban-beban terangkat belum. Lanjut ya, saya ulangi lagi.
Pada saat ini sedang berlangsung sedekah yang pernah sering kamu lakukan, biasa menyelamatkan dari siksa kubur. Apa yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis Tabrani, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Yang berikutnya, menyembuhkan orang sakit. Terdapat banyak orang yang sakit namun hidup dalam ketidakcukupan atau bahkan kemiskinan. Dengan bersedekah orang yang membutuhkan, kamu bisa mengangkat beban mereka yang ingin berobat namun tidak memiliki uang. Menambah umur atau memanjangkan umur. Sedekah dipercaya dapat memperpanjang umur seseorang. Hal ini dikarenakan kualitas hidup akan meningkat jika sering melakukan sedekah, dengan membuat hati terasa tenang dan juga terhindar dari mara bahaya dan segala bentuk kejahatan. Yang berikutnya, meninggal dengan tenang. Manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak. Ketika bersedekah, kamu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dan kesalahan di dunia. Dengan begitu kamu pun dapat meningkat secara tenang tanpa beban atau dipersulit cara meninggalnya. Sekian dan terima kasih. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.